Gapki untuk melanjutkan atau mencabut moratorium ini sebenarnya? Ya, menurut saya sih ini bukan pertanyaan ya. Udah tahu jawabannya pasti kan. Ya. Dan saya mencatat moratorium ini adalah kecelakaan sejarah ya. Karena kita pernah ingat Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada satu bangsa yang layak memerintah bangsa lain kecuali bangsa itu sendiri. Tapi nyatanya kita takluk kepada tekanan NGO, kemudian terkecoh oleh iming-iming $1 miliar ya dari Norwegia, yang nyatanya ya bodong lah, dikatakan tidak ada itu. Jadi sungguh aneh bahwa kedaulatan kita diserahkan kepada orang lain, padahal kita kan sebagai negara berdaulat punya hukum sendiri. Kita punya yang namanya spatial law, undang-undang tata ruang kan ada itu. Sebetulnya itu saja yang kita perlu patuhi dan kita perlu tegakkan dengan benar, sehingga kita tidak akan mencelakakan lingkungan kita. Jadi anehnya lagi, Norwegia ini bukan negara yang punya hutan besar. Indonesia itu punya hutan nomor 9 terbesar dunia menurut CIA Factbook ya, tahun 2011. Kita nomor 9. Sedangkan Norwegia itu hanya 1/10 dari Indonesia luas hutannya. Kok yang tidak punya hutan mengatur yang punya hutan? Dan presiden kita waktu itu manut aja, tanda tangan gitu kan. Jadi saya kira udah jelas lah, kita tidak ingin yang namanya moratorium ini untuk dilanjutkan. Dan kita nomor 3, tutupan hutan terhadap daratan kita itu nomor 3 di dunia loh. Itu yang ditutup-tutupi oleh para NGO, tidak pernah diceritakan. Jadi kita yang punya hutan cukup luas, menutupi daratan cukup luas, tapi tetap dioyok-oyok oleh para NGO ini sehingga muncullah yang namanya moratorium. Demikian Pak, menurut pendapat saya gitu. Kalau dari Apkasindo seperti apa Pak pandangannya melihat dari moratorium ini? Apakah bisa dilanjutkan atau memang harus dicabut? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau bagi kami petani sawit, dalam konteks moratorium ini adalah, kalau tadi Pak Maruli Gultom mengatakan kecelakaan, bagi kami ini adalah sama dengan kita mengiklankan diri sendiri memang jelek gitu. Memang jelek. Kenapa? Moratorium itu kan konotasinya kan jelek, Pak. Kenapa di moratorium? Karena ada masalah. Faktanya apa masalahnya? Tidak ada. Itu yang pertama. Jadi bukan masalah moratorium lanjut atau tidak. Tetapi adalah dengan kita menggunakan istilah moratorium kepada perkebunan sawit, itu sudah mengkalungkan mahkota kejelekan. Berarti kita mengaminkan apa yang kata pemburuk sawit itu, orang-orang NGO. Jadi kalau kami melihat, kita tidak usah lagi bicara moratorium. Undang-undang Cipta Kerja sudah ada. Undang-undang Cipta Kerja sudah menjawab semuanya. Saya kebetulan auditor ISPO, Pak. Saya memahami betul apa itu tata kelola hutan. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu sudah menjawab, menyelesaikan semua. Tidak usah kita lagi bicara moratorium lanjut atau tidak. Laksanakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan bahwa sawit itu harus ditanam pada tempatnya, pada lokasi yang sudah diperuntukkan. Dipersempit lagi, Pak. Dia disebut sawit itu harus sesuai dengan pola ruang. Kalaupun dia APL ataupun untuk perkebunan ataupun disebut perkebunan besar, tetapi di situ ditanam perkebunan kecil, salah juga. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja sudah sangat rapi, Pak, menyusun semuanya. Jadi kita stoplah menggunakan istilah moratorium untuk sawit. Faktanya kita sangat tertolong dengan sawit. Jangan kita buat mahkota moratorium yang justru memperjelek image orang terhadap sawit. Undang-Undang Cipta Kerja, kita konsisten melaksanakannya, itu selesai. Kita harus menghargai produk di negara ini. Tidak perlu mendengar teriakan daripada orang-orang asing. Jelas tujuan mereka adalah bagaimana supaya sawit itu terpuruk.
mereka bisa mengatur sesuka hatinya. Begitu, Pak.